Hai, balik lagi di channel review nih. Seperti biasa, channel review ini akan memberikan video unik dan menarik. So, sebelum tonton video ini sampai selesai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga tombol lonceng. Judul video merupakan benang merah dari isi semua video. Maka dari itu, di video kali ini aku akan menampilkan wisata-wisata yang terdapat di Pulau Lombok. Yang pertama yaitu Pantai Senggigi atau Senggigi View. Pantai Senggigi merupakan sebuah pantai yang berada di Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang memiliki panorama pantai yang sangat indah. Pantai ini selalu ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun luar negeri. Pantai Senggigi berada di kawasan pantai berteluk dan memiliki garis pantai yang cukup panjang. Terdapat kafe, resto, dan juga hotel-hotel untuk wisatawan yang ingin berkunjung atau bermalam di tempat ini guys. Nah, ini view-nya keren banget. Nah guys, pesisir Pantai Senggigi ini masih asri. Pemandangan bawah lautnya sangat indah dan wisatawan bisa melakukan selam permukaan atau sering disebut snorkeling sepuasnya. Karena ombaknya tidak terlalu besar, terumbu karang yang menjulang ke tengah menyebabkan ombak besarnya pecah di tengah. Tersedia juga hotel-hotel dengan harga yang bervariasi dari yang mahal sampai harga ekonomis. Yang kedua yakni Pantai Kuta Lombok de Mandalika. Nah, pantai ini ramai banget dikunjungi sama wisatawan lokal dan juga wisatawan asing. Gara-gara nih adanya event perlombaan motor GP yang diselenggarakan pertama kali di Indonesia bulan Maret 2022 yang sirkuitnya itu bersebelahan dengan Pantai Kuta Lombok de Mandalika. Nah, pemandangannya keren banget. Ini keindahannya termasuk tingkat dunia guys. Kita perlu bangga. Penghijauan yang asri, airnya yang sangat biru, terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, untuk kamu yang ingin berwisata ke pantai ini, tidak jauh kok dari Bandara Internasional Lombok, hanya 30 menit perjalanan. Bahkan, para pembalap motor GP ikut berselfie ria dan berfoto ria di atas bebukitan dan juga di Pantai Kuta Lombok. Selanjutnya, yaitu Pantai Tanjung Aan, Lombok. Pantai yang satu ini selain memiliki keindahan alam yang luar biasa, juga memiliki tekstur pasir yang lain dari yang lain. Dan di sini terkenal dengan ayunannya yang menghadap ke pantai. Ini enak banget buat self healing ya guys. Ombaknya yang tak begitu besar, bahkan suatu waktu deburan ombaknya yang sangat tenang dan juga kedalaman lautnya cukup dangkal dengan dihiasi keindahan bawah laut yang dapat kita nikmati. Area Pantai Tanjung Aan ini juga cukup luas dan juga dihiasi oleh bukit-bukit hijau yang ada di sekitarnya. Untuk persoalan tarif tiket yaitu Rp0 alias gratis. Nah, enak banget kan guys, hanya saja kita membayar biaya parkir untuk sepeda motor 5.000, mobil 10.000 dan juga kendaraan seperti bus 15.000. So, kapan nih guys kamu mau berkunjung ke Pantai Tanjung Aan? Yang keempat yakni Pantai Seger. Pantai Seger ini view-nya hijau guys, banyak rumput di sekitarnya dan juga tanaman-tanaman yang membuat view menjadi segar. Yang lokasinya tidak jauh dari Pantai Tanjung Aan. Perjalanan sekitar 40 menit dari Bandara Internasional Lombok. Terdapat satu patung putri dan juga 3 patung pemuda lelaki. Konon katanya, putri tersebut adalah anak dari Raja Mandalika. Karena kecantikannya yang luar biasa, banyak lelaki yang mengejarnya dan ingin mempersuntingnya. Namun, sang putri belum siap untuk menerimanya. Dan sang putri ingin melarikan diri ke Pantai Seger. Namun, dikejar oleh pria tersebut. Dan cerita ini masih konon katanya ya guys. Untuk lebih lengkapnya, tanya kepada ahli sejarah. Yang kelima yakni Kepulauan Gili. 3 pulau ini terpisah dari Pulau Lombok, namun lokasinya terdapat di barat laut Pulau Lombok. Pulau ini bernama Gili Air, Gili Meno, dan juga Gili Trawangan. Pulauan ini merupakan destinasi wisata yang populer bagi wisatawan. Setiap pulau memiliki beberapa sanggar loka kecil, biasanya terdiri dari kumpulan pondok untuk wisatawan, kolam kecil, dan juga restoran.
Sebagian besar penduduk tinggal di Pulau Trawangan guys. Nah, untuk moda transportasi hanya boleh menggunakan jalan kaki, bersepeda, atau menggunakan kereta yang ditarik oleh kuda yang disebut Cidomo. Dan ini penampakan Gili Trawangan, Gili Meno, dan juga Gili Air dari pesawat guys. Kelihatan jelas banget ya, mereka bulat kembar 3 dan indah banget. This is paradise on earth. Luas kepulauan ini 15 km persegi, titik tertinggi 60 meter di atas permukaan laut, dan juga penduduknya diperkirakan 4.439 jiwa penduduk tetap. Kedalaman laut Kepulauan Gili sangat indah, terdapat ribuan spesies ikan yang sangat indah, dan juga terdapat ratusan patung guys. Patung berbentuk manusia yang sedang berkerumunan dan juga membentuk formasi lingkaran yang terlihat sedang berdansa dan juga berpelukan guys. Yang keenam yaitu Gili Kedis. Gili Kedis ini merupakan pulau yang berbeda dengan gili lainnya karena kecil dan juga berbentuk hamparan luas berpasir putih dan juga air yang sangat biru. Dan juga hanya terdapat beberapa pohon saja guys. Namun keunikan dan kemungilan pulau ini menjadi daya tarik destinasi wisatawan. Yang ketujuh yakni Bukit Merese. Bukit ini merupakan hamparan luas hijau yang bersih dan juga indah. Terdapat tebing-tebing di sekitarnya dan juga dihiasi mengitari pantai Tanjung Aan yang sangat indah dan juga view-nya oke banget. Nah guys, kalian kalau yang mau self healing atau melepas penat di sini cocok banget, dan juga di sini spot yang sangat tepat untuk melihat sunset guys. Nah karena sunset ini nuansanya romantis, jadi cocok banget kalau kalian kesini sama pasangan. Jadi Bukit Merese itu sering juga disebut Bukit Cinta karena nuansa romantis saat melihat sunset ini guys. Selanjutnya Gunung Rinjani. Gunung Rinjani merupakan salah satu gunung yang terdapat di Nusa Tenggara Barat, dan gunung ini tipenya berapi guys. Dan juga gunung ini masih menjadi destinasi wisata favorit para pendaki gunung karena indah dan juga di tengahnya terdapat danau. Gunung Rinjani memiliki ketinggian 3.726 mdpl serta terletak pada lintang 8 derajat 25 ls dan juga 116 derajat 28 bt. Ini merupakan gunung favorit bagi para pendaki karena keindahan pemandangannya. Bagi para pendaki yang sudah berada di atas puncak Gunung Rinjani ini dapat menikmati sunrise di pagi hari guys. Indah banget dan cerah banget. Selanjutnya yaitu Bukit Pergasingan. Bukit Pergasingan ini merupakan kaki gunung dari Gunung Rinjani guys yang ada di sekitarnya. Dan lokasinya pun tidak jauh dari Taman Nasional Gunung Rinjani. Dan di bawahnya bukitan ini adalah kotak-kotak warna-warni, yakni sawah guys. Jadi sawah ini memang ditata begitu rapi dan juga ditanami berbagai macam tumbuhan yang pada saat panen seperti ini jadi terlihat warna-warni guys. Keren banget kan buat spot foto. Yang ke-10 adalah Pantai Batu Payung. Pantai ini memiliki ciri khas yaitu batu yang berbentuk payung. Berbentuk payung karena dapat melindungi dari panas dan juga hujan bila orang-orang meneduh di bawah batu ini. Ombak di pantai ini terbilang tenang karena di tengah-tengah pantai terdapat batu karang yang memecah ombak guys. Jadi berwisata ke Pantai Batu Payung aman membawa anak-anak, dan juga pada saat sunset pemandangannya keren banget.
Yang ke-11 yakni Taman Sesaot. Taman ini merupakan sungai sumber air yang warnanya jernih hingga kebiruan guys. Ya 11-12 dengan sungai Are di Swiss lah ya. Hahaha. Di taman ini kalian bisa berenang, bisa arum jeram, dan juga bersuah foto, dan juga berenang di kolam renang kecil yang sudah disediakan. Yang ke-12 yakni Taman Mayura Lombok. Taman Mayura ini merupakan taman yang dibangun pada masa kerajaan Bali masih berkuasa di daerah Lombok pada tahun 1744 Masehi oleh Raja A.A. Made Karangasem. Wisatawan yang berkunjung ke objek wisata ini akan merasakan nuansa yang berbeda, yaitu perpaduan antara pemandangan alam yang asri, nuansa religius Hindu yang kental, dan juga sejarah yang melengkap di dalamnya. Pepohonan manggis yang tertata rapi menimbulkan suasana sejuk dan juga rumput hijau yang terawat rapi di bawahnya. Bangunan yang terdapat di tengah kolam mempunyai nama Ratkate, tempat berkumpul atau musyawarah petinggi kerajaan hingga menjamu tamu kerajaan. Di area Taman Mayura terlihat pura, dan ini dia yang ke-13 yaitu pura. Agama Hindu tidak hanya tersebar di Pulau Dewata guys, namun tersebar juga di Lombok. Pura Meru merupakan pura terbesar di Pulau Lombok Barat yang berlokasi di Kota Cakranegara, Timur Lombok Barat. Pura ini masih aktif digunakan untuk ibadah umat Hindu di Pulau Lombok. The last yang terakhir guys, akhirnya Bukit Malimbu. Jujur Li, ini udah bisa dideskripsiin sendiri lah ya, indahnya gimana, keren banget. Dan juga di sini enak banget kalau mau lihat sunset, tapi siang-siang juga it's okay. Dengan ciri khas laut yang terlihat luas, beberapa pohon kelapa, dan juga terletak di penghujung bukit. Thank you banget yang udah nonton sampai selesai. Oke, sekali lagi aku ingetin, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga tombol lonceng, komen kalau kalian ada pertanyaan. Bye!